Americans are facing Crimes against discrimination. Asian Americans spiking since the pandemic Seeing a began. rise in Asian American hate crimes in this country, and police are investigating another Troubling attacks continue everywhere. This gutsy 75-year-old woman punched her in the face for no reason in New York. This woman was brutally reported against Asian Are Americans people, across the Americans are the citizens and nationals of the United States of America. Although citizens and nationals make up the majority of Americans, many dual citizens, expatriates, and a permanent residents may also legally claim American nationality. The United States is home to people of many ethnic origins. As a result, American culture and law does not acquire nationality with race and ethnicity. But with a bona fide citizenship and an oath of permanent allegiance, the United States of America is a diverse country, racially and ethnically, like a white American Indian and Alaska Native, Asian, Black or African American, Native Hawaiians, and other Pacific Islander, and people of two or more races. Hate crimes and discrimination against Asians have surged due to the coronavirus pandemic. Asian Americans are a part of the victimization of the higher rate of crimes. But it's getting attention because the broader context of anti-Asian racism make it a story. And then, what is some Asian hate? Saya Talizatri Aziza Muhtar dengan NRP 2004354 akan menjelaskan bagaimana kronologi kasus serta fakta-fakta kasus tentang Asian Hate ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang kronologi kasus. Isu rasisme dan diskriminatif terhadap keturunan Asia di Amerika Serikat kembali menjadi perhatian setelah penembakan di 3 panti pijat di Atlanta. Insiden itu menewaskan 8 orang, 6 diantaranya merupakan perempuan keturunan Asia. Sebagian warga keturunan Asia dan kelompok advokasi HAM di Amerika Serikat khawatir penembakan itu dilatar belakangi oleh sentimen rasisme pelaku terhadap orang Asia. Selain itu, angka kekerasan terhadap keturunan Asia terus meningkat selama pandemi di Amerika Serikat. Isu itu mencuat lantaran warga keturunan Asia dituding sebagai biang atas merebaknya COVID-19 di seluruh penjuru dunia. Kekerasan berbau anti-Asia ini dengan hashtag Stop Asian Hate mencapai puncaknya setelah dikicaukan lebih dari 1 juta tweet oleh warganet melalui media sosial Twitter. Banyaknya video-video yang beredar tentang ujaran kebencian, baik secara verbal maupun fisik terhadap keturunan Asia ini, membuat hashtag Stop Asian Hate semakin banyak diperbincangkan. Namun ternyata, diskriminasi hingga kekerasan terhadap warga keturunan Asia telah berlangsung di negeri Pamasam sejak lama. Selanjutnya, mari kita bahas secara singkat tentang jejak rasisme yang diterima warga keturunan Asia di Amerika Serikat. Masa Civil War. Imigran keturunan Tiongkok mulai berdatangan dan menetap di Amerika Serikat dalam jumlah yang signifikan sekitar tahun 1850-an. Saat itu, permintaan buruh untuk melakukan pekerjaan berbahaya di bidang konstruksi dengan upah yang minim sangat tinggi. Akhirnya, para imigran Cina bersedia memenuhi kebutuhan pekerjaan tersebut. Sejak itu, kiasan bernada rasisme bahwa orang Asia datang untuk mencari pekerjaan warga kulit putih mulai terdengar. Pembantaian orang Tiongkok. Pada 24 Oktober tahun 1871, sedikitnya 500 warga kulit putih dan keturunan Hispanik mengepung dan menyerang komunitas kecil di Los Angeles. Belasan warga Tionghoa digantung di beberapa lokasi pusat kota. Penyerangan itu dilakukan setelah seorang pria kulit putih terbunuh setelah terperangkap dalam bentrokan 2 kelompok warga Tionghoa yang bermusuhan di kawasan itu. Munculnya undang-undang diskriminatif. Kesengsaraan ekonomi pada tahun 1870-an semakin memperkuat sentimen anti-Asia di Amerika Serikat. Pada tahun 1882, Kongres Amerika Serikat mengeluarkan Undang-Undang Pengecualian Tionghoa atau Chinese Exclusion Act. Undang-undang itu melarang imigran Cina masuk ke Amerika Serikat selama 20 tahun. Presiden Amerika saat itu, Chester A. Ader, menolak draft tersebut, namun
Ia kemudian menyetujui undang-undang versi lain yang kurang lebih sama, yakni melarang imigran Cina masuk ke Amerika Serikat selama 10 tahun. Undang-undang tersebut kemudian berlaku hingga setidaknya lebih dari 60 tahun sebelum dicabut pada tahun 1943. Wabah di San Francisco. Pada tahun 1900, wabah pes melanda San Francisco. Wabah itu diperkirakan menyebar dari sebuah kapal Australia. Namun, karena korban pertama wabah itu adalah seorang imigran Cina, seluruh komunitas Asia di sana disalahkan atas penyebaran penyakit tersebut. Momen ini disebut sebagai awal dari tindakan rasisme yang kembali menargetkan orang Asia Amerika selama pandemi virus corona berlangsung. Invasi Jepang. Pada tahun 1940-an, puluhan ribu imigran Jepang dan warga Amerika Jepang mulai membangun kehidupan di negeri Paman Sam. Setelah Jepang mengebom Pearl Harbor pada Perang Dunia Kedua, pemerintah Amerika Serikat memaksa para imigran serta warga keturunan Jepang masuk ke kamp pengasingan karena dicurigai sebagai musuh. Kondisi kamp-kamp pengasingan itu sangat ekstrim, yakni sangat panas di musim panas dan sangat dingin di musim dingin. Masa Perang Vietnam dan organisasi Ku Klux Klan atau KKK. Pada akhir Perang Vietnam, Amerika Serikat menampung kembali banyak orang Vietnam yang melarikan diri dari komunis di negeri Paman Sam. Para imigran asal Vietnam itu bekerja untuk menangkap udang. Sentimen bahwa orang Asia datang untuk mengambil pekerjaan orang kulit putih muncul lagi. Hingga pemimpin kelompok supremasi kulit putih garis keras atau Ku Klux Klan kerap berpatroli di perairan Amerika Serikat untuk membakar perahu milik orang Vietnam agar tidak bisa melaut lagi. Kerusuhan di Los Angeles. Ketegangan antara komunitas orang kulit hitam serta keturunan Amerika Korea berlangsung di Los Angeles sekitar awal tahun 1990-an. Banyak pengusaha Korea yang kesal karena mereka mencurigai warga kulit hitam yang kerap mengintil dan mencuri barang dagangan mereka. Akibatnya, banyak warga kulit hitam yang tersinggung dan marah karena sering tidak dihormati dan dipermalukan oleh para pemilik toko keturunan Korea tersebut. Terinspirasi dari tragedi 11 September. Diskriminasi hingga perlakuan rasial tak hanya menyasar warga keturunan Asia Timur, tetapi juga Asia lainnya hingga Timur Tengah. Setelah serangan teroris 11 September tahun 2001, kejahatan rasial melonjak terhadap umat muslim dan mereka yang dianggap muslim, termasuk orang-orang keturunan Asia Selatan. Periode pasca 9/11 memicu kesadaran aktivis bahwa tindakan rasisme di Amerika Serikat tak hanya menyasar keturunan kulit hitam, keturunan Asia Timur, tetapi juga keturunan Asia lainnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang fakta-fakta kasus tentang Asian Hate ini. Ada sejak lama. Seperti penjelasan tentang jejak rasisme anti-Asia tadi, diskriminasi hingga kekerasan terhadap warga keturunan Asia telah berlangsung di negeri Paman Sam jauh sebelum pandemi berlangsung. Pandemi membuat situasi semakin parah. Kekerasan anti-Asia terus meningkat hingga 150% sejak pandemi corona mulai menyebar di seluruh dunia. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus menyebut virus corona itu sebagai virus China atau Kung Flu dan memicu stigmatisasi terhadap orang keturunan Asia di negeri Paman Sam bahkan di dunia barat lainnya. Lebih dari 3.000 kasus kekerasan dilaporkan. Penelitian yang dirilis oleh Forum Pelaporan Stop AAPI Hate 16 Maret mengungkapkan hampir 3.800 insiden dilaporkan selama kira-kira setahun selama pandemi. Di antaranya 68% adalah pelecehan verbal dan 11% adalah tindakan kekerasan. Angka ini tentunya jauh lebih tinggi dari hitungan tahun lalu, yaitu sekitar 2.600 kasus insiden kebencian ini dilaporkan. Kebanyakan korban adalah perempuan. Dalam data yang dirilis oleh Forum Pelaporan Stop AAPI Hate, jumlah korban wanita jauh lebih tinggi, yaitu 68% dibandingkan dengan pria yang hanya 29%. Fakta selanjutnya adalah lansia kerap diserang. Setelah wanita, target yang dianggap lemah berikutnya adalah lansia. Lansia kerap menjadi sasaran sentimen anti-Asia. Terdapat penyerangan seorang nenek Vietnam berusia 64 tahun. Ia diserang dan dirampok di San Jose, California. Lalu ada serangan terhadap seorang pria Filipina berusia 61 tahun yang wajahnya disayat dengan pemotong kotak di New York. Video-video tersebut menjadi viral ketika lebih banyak laporan tentang serangan kekerasan perampokan muncul, termasuk salah satunya dari seorang pria berusia 91 tahun yang tertangkap kamera dilempar ke tanah di Oakland, Chinatown. 2 remaja Indonesia menjadi korban. Kabar terbaru, 2 remaja perempuan Indonesia Amerika menjadi korban serangan di stasiun kereta di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Mereka ditampar dan dipukul oleh sekelompok orang, dan kejadian tersebut bermula saat keduanya sedang menunggu kereta api di stasiun SEPTA City Hall. Mendadak ada 4 anak perempuan yang membuli keduanya. Fakta terakhir menjadi sorotan PBB.
Kasus kriminal akibat sentimen anti-Asia menjadi sorotan PBB. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres prihatin dengan peningkatnya kekerasan terhadap orang Asia dengan orang-orang keturunan Asia secara global selama pandemi COVID-19 berlangsung. Saya Hafiza Konvergianto dengan NRP 2004206 akan menjelaskan lebih lanjut mengenai faktor penyebab dan motif terjadinya aksi kejahatan Asian Hate. Dapat dilihat di sini terdapat beberapa foto mengenai aksi kekerasan yang dialami oleh etnis Asia Amerika di berbagai jalan dan sudut kota. Foto ini diambil dari official YouTube NBC News yang ditayangkan 3 bulan yang lalu dengan judul Hate Crime Against Asian American. Apa faktor penyebab dari aksi kejahatan tersebut? Mari kita simak slide berikutnya. Tidak lama setelah pelantikan Presiden Joe Biden pada 21 Januari 2021, dunia dikejutkan dengan kiriman berita terutama melalui media sosial yang ditayangkan secara viral, antara lain melalui YouTube tentang aksi-aksi kekerasan yang diarahkan secara khusus kepada warga Amerika Serikat keturunan Asia. Aksi-aksi kekerasan tersebut secara sengaja terhadap warga keturunan Asia semakin sering berlangsung setelah terjadinya pengeroyokan terhadap warga kulit hitam George Floyd pada 4 Juni 2020. Kasus Floyd memperlihatkan tingginya sikap prasangka dan rasis terhadap warga pendatang yang meluas ke kalangan penduduk keturunan Asia untuk membenarkan supremasi ras kulit putih. Simpatisan dan pendukung rasisme seperti menjabat angin akibat perkembangan situasi politik domestik yang tidak kondusif di Amerika saat itu. Pasca kematian Floyd menjelang pelaksanaan Pilpres November 2020, sentimen rasis anti-Cina mulai muncul dan disebarkan secara luas di masyarakat. Pernyataan terbuka mantan Presiden Donald Trump yang disampaikan ke publik dari Gedung Putih yang mengomentari ancaman pandemi COVID-19 yang merebak di Amerika Serikat bukanlah sebuah ancaman serius sebab ia hanya merupakan kung flu adalah pemicunya. Jadi faktor penyebab terjadinya kejahatan Asian Hate di Amerika salah satunya disebabkan oleh statement mantan Presiden Amerika yaitu Donald Trump dari Gedung Putih yang mendeskripsikan tentang COVID-19 sebagai virus Cina atau kung flu. Hal inilah yang menyembuhkan kebencian terhadap Asia Amerika. Julukan virus corona seperti flu Wuhan menyebabkan persepsi yang tidak akurat, tidak adil terhadap orang Asia Amerika. Ini telah menyebabkan adanya ancaman yang semakin meningkat. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menyarankan sejak awal pandemi agar tidak merujuk pada virus yang diyakini berasal dari mana. Lembaga itu memperingatkan ini dapat menyebabkan dampak negatif yang tidak diinginkan dengan menstigmatisasi komunitas tertentu. Menghindari dari tudingan kesalahan dan berusaha mengalihkan tanggung jawabnya yang lemah karena ia tidak memiliki persiapan yang sama sekali dan terus menganggap sepele tanpa langkah-langkah darurat yang dilakukannya untuk mencegah dan merespon munculnya dan merebaknya virus COVID-19 di seluruh Amerika Serikat. Trump secara sadar menciptakan sebagai isu rasialisme baru. Tudingan kung flu cepat meluas karena pandemi ini bersumber dari wilayah Cina, kota Wuhan, provinsi Hubei. Semakin tersudutnya posisi Amerika Serikat di dunia internasional dalam rivalitas yang memuncak dengan Cina akibat sengketa dagang dan masalah Laut Cina Selatan. Kedua negara yang tidak dapat diatasi, ditambah lagi kian tersudutnya peluang Trump untuk memenangkan Pilpres Amerika Serikat karena merosotnya dukungan dari kalangan imigran, telah mendorong Trump untuk menjalankan politik rasisme baru. Trump dengan terus membangkitkan supremasi ras kulit putih berusaha mendapatkan dukungan dari mereka yang belum satu barisan menjelang pelaksanaan Pilpres November 2020 yang menentukan nasibnya. Politik populis yang rasis dan menghalalkan berbagai macam cara yang mengungkit ancaman palsu yang datang dari dalam, yaitu warga keturunan Cina, pun ia jalankan demi mendongkrak dukungan politik lokal dan perolehan suara dalam polling menjelang pelaksanaan pemilu. Semburan kebohongan atau fair cause of falsehood yang ia sukses jalankan dalam memenangkan Pilpres 2016 menyingkirkan kandidat presiden yang sebelumnya lebih berpeluang yaitu Hillary Clinton, ia teruskan. Sebaliknya, demi meraih dukungan mayoritas dari warga kulit putih, semburan kebohongan dilakukan lebih gencar dan Trump berusaha mempresentasikan dirinya sebagai kekuatan kulit putih yang sangat terancam masa depannya. Hal inilah yang menjadi faktor penyebab meningkatnya sentimen rasisme masyarakat Amerika terhadap warga keturunan Asia yang dewasa ini disebut sebagai aksi kejahatan Asian Hate. Selanjutnya, apa yang menjadi motif terjadinya kejahatan rasial Asian Hate? Yang pertama yaitu adalah stigma negatif terhadap etnis Asia Amerika. Etnis Asia Amerika dianggap sebagai penyebab pandemi, pembawa virus yang memporak-porandakan seluruh sendi kehidupan.
Ini membuat sebagian warga Amerika Serikat melampiaskan kemarahan kepada etnis tersebut. Berdasarkan jejak pendapat yang dilakukan USA Today dan Ipsos terhadap 1.195 responden dewasa selama 18-19 Maret 2021, sebanyak 25% responden mengaku melihat seseorang menyalahkan orang Asia sebagai penyebab pandemi. 1 dari 5 orang responden menyatakan merasa khawatir jika berada di dekat seorang beretnis Asia. Sebanyak 57 responden menyatakan bahwa pandemi virus corona adalah bencana yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Namun yang mengkhawatirkan, 43% responden meyakini bahwa orang atau institusi tertentu harus bertanggung jawab. Dari 43% itu, lebih dari separuh menjawab yang terkait dengan Cina. Secara garis besar, prasangka rasial didirikan dengan keyakinan bahwa etnis yang lebih inferior, ketidaktahuan terhadap budaya asing, ketidakpercayaan akan kemampuan suatu kelompok, dan rasa cemburu. Stigmatisasi spesifik yang berkembang adalah etnis Asia Amerika berisiko mengidap COVID-19 dan mereka harus bertanggung jawab. Motifnya yaitu adalah kecemburuan ekonomi. Secara ekonomi, etnis Asia Amerika boleh dibilang lebih makmur dibandingkan etnis lain. Mengutip dari data US Bureau of Labor Statistics, rata-rata bahwa warga Amerika Serikat beretnis Asia Amerika pada kuartal 4 2020 adalah 1.261 US dollar per jam, lebih tinggi dibandingkan warga etnis Kaukasian atau kulit putih, yaitu 1.007 US dollar per jam. Afrika Amerika atau kulit hitam 792 US dollar per jam, dan Hispanik yaitu 742 US dollar per jam. Dibandingkan kuartal 4 2019 year on year, rata-rata upah warga Asia Amerika naik 8,15%, lebih tinggi ketimbang kenaikan upah warga Kaukasian yaitu 4,14%, dan Afrika Amerika 4,76%, dan Hispanik yaitu 4,21%. Warga Asia Amerika juga sepertinya relatif lebih mudah mendapat pekerjaan pada kuartal 4 2020. Tingkat pengangguran etnis Asia Amerika tercatat 6,7%, hanya lebih tinggi ketimbang Kaukasian yaitu 5,8%, tetapi lebih rendah dibandingkan Hispanik yaitu 8,7% dan Afrika Amerika 9,9%. Dari data yang telah saya sampaikan, ini dapat menjadi salah satu motif yang mendorong aksi kejahatan rasisme terhadap etnis Asia Amerika yang meningkat karena disebabkan oleh kecemburuan ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat. Motifnya yaitu adalah politik rasisme. Kehadiran virus corona yang oleh mantan Presiden Donald Trump disebut virus Cina membuat prasangka terhadap etnis Asia Amerika menjadi semakin buruk. Ditambah kecemburuan ekonomi yang sudah terjadi hitungan abad, ketegangan pun meruncing. Sementara cara pragmatis Trump untuk mempertahankan kekuasaannya dan meneruskan jabatan presiden hingga periode berikutnya yang menghalalkan berbagai macam cara telah menciptakan situasi anarki di dalam negeri. Kerusuhan muncul di kalangan warga antara mereka yang telah tersulut kebencian di tengah ancaman penyebaran pandemi COVID-19, mereka yang berusaha mempertahankan diri dan melindungi kelompok mereka. Meningkatnya kebencian dan kekerasan terhadap etnis Asia Amerika selama pandemi adalah sebuah reaksi atas ketidakpastian dan ketakutan. Salah satu bentuk respon yang dilakukan adalah dengan mengasosiasikan pandemi dengan kelompok tertentu. Saya, Ana Agawang Yumira Kirani, NRP 24287, akan menjelaskan mengenai correlation Asian hate with human rights issue. Yang pertama ada Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum United Nations pada tanggal 10 Desember tahun 1948 melalui Resolusi 217A. Deklarasi HAM menjamin pengakuan penghormatannya yang universal, yang efektif. Namun adanya kasus Asian hate tentunya tidak mencerminkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Karena dijelaskan dalam beberapa pasal berikut bahwa Pasal 1, semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-haknya sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Pasal 2, setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini, dengan tidak adanya pengecualian apapun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, ataupun pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain.
Selanjutnya ada Deklarasi Vina atau Deklarasi Wina dan program aksi disetujui tanggal 25 Juni tahun 1993 oleh Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia. Deklarasi Wina menggambarkan gerakan yang dilakukan dalam upaya penegakan HAM, tetapi gerakan Asian Hate malah menghancurkan gerakan HAM yang dibentuk. Adapun poin penting yang sangat menentang gerakan Asian Hate, yaitu semua hak asasi manusia adalah universal, tidak dapat dipisahkan, saling bergantungan dan berkait. Masyarakat internasional secara umum harus memperlakukan hak asasi manusia di seluruh dunia secara adil dan seimbang dengan menggunakan dasar dan penekanan sejarah yang sama. Sementara kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama adalah sesuatu yang penting dan harus terus menjadi pertimbangan adalah tugas negara. Apapun sistem politik, ekonomi, dan budayanya untuk memajukan dan melindungi semua hak asasi manusia dan kebebasan asasi. Tidak hanya Deklarasi HAM Internasional, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Undang-Undang Republik Indonesia juga menentang gerakan Asian Hate. Yang pertama dari Pancasila. Sila kedua memposisikan setiap warga negara pada kedudukannya sama dalam hukum. Sila ketiga memberikan semangat persatuan di antara warga negara dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat mengajarkan untuk menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah, mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Namun gerakan Asian Hate tentunya tidak memberikan rasa aman terhadap korban dan masyarakat. Selanjutnya ada dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tentunya, bentuk Asian Hate merupakan salah satu bentuk penjajahan dan perampasan kemerdekaan kemanusiaan. Selanjutnya, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam kasus Asian Hate, sudah sangat jelas kebebasan atas hak asasi manusia telah dirampas. Dan selanjutnya ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, bahwa adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Tentunya kasus Asian Hate akan menyebabkan perpecahan yang kita ketahui Amerika merupakan negara yang tidak hanya dihuni oleh satu ras atau satu etnis saja. Hubungan kasus Asian Hate dengan HAM generasi ketiga. Generasi ketiga HAM yang mengusung hak solidaritas dengan menarik inti dan mengonseptualisasikan kembali harapan-harapan dari dua generasi hak sebelumnya perlu dimengerti sebagai suatu produk yang muncul dari kebangkitan dan kemunduran nation state dalam pertengahan abad 20 terakhir. Bersandar pada pasal 28 Deklarasi HAM yang menegaskan setiap orang berhak atas tatanan sosial dan internasional, yang mana hak tersebut diangkat dalam deklarasi ini untuk dapat diwujudkan secara penuh. Generasi ini muncul untuk mengangkat dan memperjuangkan 6 hak yang diklaim oleh kedua generasi sebelumnya. 3 dari hak-hak ini mencerminkan munculnya nasionalisme dunia ketiga dan revolusinya dalam mengangkat harapan-harapan, yakni hak atas politik, ekonomi, sosial, dan penentuan sendiri secara budaya, hak untuk perkembangan sosial, dan hak untuk turut berpartisipasi dan merasakan manfaat dari warisan untuk manusia.
Tiga hak yang lain dari generasi ketiga adalah hak untuk perdamaian, hak untuk lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, serta hak untuk memperoleh bantuan kemanusiaan bencana. Sehingga, kasus Asian Hate yang terjadi di Amerika masuk ke dalam HAM generasi ketiga dikarenakan sudah melanggar hak asasi manusia secara kolektif, di mana semua bangsa dan masyarakat, khususnya negara-negara yang berkembang dan masyarakat yang masih bergantung, untuk menjamin sebuah tatanan ekonomi internasional baru yang akan menghilangkan halangan-halangan bagi pembangunan ekonomi dan sosial mereka. Selanjutnya, saya akan menyampaikan apa yang dapat bisa menjadi alternatif solusi dari masalah yang telah kami sampaikan. Yang pertama, yaitu sosialisasi penegakan nilai kemanusiaan. Perlu diberikannya edukasi mengenai penegakan nilai kemanusiaan kepada masyarakat Amerika dan masyarakat pendatang bahwa hak asasi manusia diterapkan dimanapun dan kapanpun, tidak memandang ras dan kepercayaan. Hal ini dengan tujuan agar mereka dapat introspeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tidak melakukan tindakan jenis-jenis pelanggaran HAM seperti kriminalisasi ras yang terjadi di Amerika, mengenai etnis Asia Amerika, ataupun tindakan lain yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Introspeksi bisa dilakukan oleh masing-masing individu atau dalam kelompok masyarakat di Amerika. Perbaikan diri dapat berupa dari sikap yang mereka tunjukkan dalam kehidupan bermasyarakat agar lebih rukun dengan berbagai ras dan kepercayaan lain, ataupun dengan ikut serta dalam kegiatan bermasyarakat yang bernilai positif. Harapan dari sosialisasi penegakan nilai kemanusiaan ini agar pelanggaran HAM yang di Amerika, baik yang menyangkut ras dan kepercayaan, dapat berkurang. Alternatif solusi berikutnya adalah peran pemerintah. Pemimpin dari Amerika Serikat harus menyadari bahwa rivalitas Amerika dengan China yang keras akan berimbas pada hubungan antar warga di dalam negeri yang berbeda latar belakang ras, yakni antara kulit putih versus keturunan Cina dan Asia pada umumnya, yang memiliki perawakan dan wajah serupa. Perlu adanya peran pemerintah untuk melakukan peredaan ketegangan dalam persaingan ekonomi, yaitu retorika anti-Cina di balik perang dagang di berbagai hal di tingkat global agar masyarakat dari kedua belah pihak tidak memiliki rasa benci yang akhirnya dilampiaskan dalam bentuk aksi brutal. Selain itu, dari pemerintah setempat juga dalam memberikan fasilitas layanan perlu adanya peningkatan pelayanan hotline center mengenai pengaduan kekerasan kasus ini sehingga dapat segera ditangani. Alternatif selanjutnya adalah kita harus mengkampanyekan Stop Asian Hate. Perlu adanya gerakan aksi seperti kampanye Stop Asian Hate yang didukung oleh masyarakat dunia dengan memanfaatkan berbagai media dalam bentuk infografis, video, atau bahkan aksi nyata. Kampanye ini bertujuan untuk memerangi lonjakan kejahatan rasial dan kebencian yang terjadi pada etnis Asia Amerika. Selain itu juga untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya toleransi mengenai ras dan kepercayaan usaha. Kampanye ini juga bertujuan agar pemerintah Amerika Serikat segera turun tangan untuk menyelesaikan dan memberikan solusi terbaik atas kasus kejahatan rasial terhadap etnis Asia Amerika. Sebab sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah setempat untuk melindungi warga tanpa memandang ras, suku, dan agama. Alternatif solusi yang selanjutnya adalah peran pendidikan. Melihat banyaknya kasus rasisme yang sering terjadi di Amerika Serikat, perlu adanya kurikulum yang mengenai pendidikan yang bermentalitas anti-rasisme sejak dini. Dalam hal ini, pendidikan adalah alat terbaik untuk menangkal rasisme dan diskriminasi serta membangun masyarakat yang inklusif. Sikap menghargai terhadap perbedaan warna kulit, gender, bahasa, dan budaya tidak cukup dipelajari sendiri. Artinya, sikap tersebut perlu dilatih dan ditanamkan melalui pendidikan. Melalui pendidikan, seseorang bisa menyadari tentang masalah yang dihadapi dalam dunia nyata. Anak diajarkan sejak dini mengenai pentingnya kesetaraan, menghormati, dan toleransi. Jika komitmennya terhadap demokrasi dan kesetaraan menjadi dasar pendekatan selanjut hayat, maka pelajar lebih siap untuk menghadapi tekanan sosial serta memahami terhadap perbedaan. Selain itu, sekolah dapat membantu siswa mengembangkan pikiran positif terhadap identitas etnis atau ras seseorang, dengan memberikan mereka kesempatan menjadi role model, memberikan ruang yang aman untuk menikmati perbedaan. Selanjutnya, alternatif solusi yang dapat diberikan yaitu public safety atau peningkatan keamanan publik. Melihat banyaknya kasus kriminal yang terjadi di Amerika Serikat seperti kejahatan seksual, perampokan, bahkan yang sedang kita bahas sekarang yaitu kejahatan rasial yang menimpa Asia Amerika, perlu adanya peningkatan keamanan dari pihak berwenang seperti kepolisian dibantu oleh setiap elemen masyarakat agar tercipta ketertiban dan keharmonisan di setiap masyarakat Amerika, khususnya bagi penduduk pendatang
agar mereka merasa aman ketika beraktivitas di luar. Selanjutnya alternatifnya itu adalah self-defense class atau kelas pertahanan diri. Ini sangatlah penting melihat kekerasan yang terjadi pada etnis Asia Amerika yang kian meningkat. Para pendatang dan semua warga perlu diberikan kelas pertahanan diri yang merupakan aksi tindakan membela diri dari orang lain yang dapat merugikan dirinya. Penggunaan hak membela diri sebagai pembenaran hukum untuk penggunaan kekerasan tersedia dalam banyak jurisdiksi, tetapi interpretasi sangat bervariasi. Harapannya dari kelas pertahanan diri ini, mereka dibekali beberapa respon tindakan dalam menggunakan untuk mempertahankan dirinya dari bahaya ancaman fisik. Alternatif selanjutnya yaitu adalah social assistance atau bantuan sosial. Selain solusi dalam langkah-langkah preventif yang sudah saya bahas tadi, perlu juga dukungan kepada etnis Asia Amerika serta ras lain untuk memberikan pelayanan bantuan sosial, moral, dan jasmani untuk para korban rasisme dengan institusi sosial terkait sehingga mereka dapat pulih dan hidup dengan layak. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir mengenai kesimpulan. Kesimpulan di sini membahas mengenai peranan pekerja sosial dalam penanganan masalah Asian Hate. Paradigma generalis dalam memberi petunjuk mengenai fungsi kegiatan pembimbingan sosial serta menunjukkan peran dan strategi sesuai dengan fungsi tersebut. Ada beberapa peran pekerja sosial dalam kasus Asian Hate, khususnya adalah pembimbingan sosial sebagai berikut. Yang pertama sebagai mediator. Didasarkan pada situasi Asian Hate, pekerja sosial dapat diterapkan untuk mengidentifikasi latar belakang keterpisahan antara dua orang yang mempunyai persepsi yang berbeda atau mengalami self-interest yang kompleks yang sebelumnya bisa dipertemukan. Yang kedua, sebagai broker. Dalam fungsinya sebagai broker, pekerja sosial bertugas untuk menjadi penghubung. Pekerja sosial juga menjalin kemitraan guna mewujudkan kerjasama, serta membina kelangsungan kerja sama tersebut. Untuk pekerja sosial selaku broker harus dapat memerankan peranannya, yaitu mengetahui sumber-sumber, menghemat sumber-sumber, menciptakan sumber-sumber yang tidak ada. Selanjutnya sebagai fasilitator. Seorang pekerja sosial bertugas untuk memfasilitasi kesenjangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dihadapi penerima pelayanan. Juga bertugas untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap berbagai indikator capaian program bimbingan spiritual. Dalam kasus ini, pekerja sosial berperan dalam penanganan kasus-kasus Asian Hate dengan memberikan fasilitas seperti menghubungi pihak-pihak yang berwajib untuk penanganan kasus Asian Hate. Selanjutnya sebagai motivator. Seorang pekerja sosial bertugas untuk dapat mengugah, menggerak, dan membuat klien dinamis. Dia juga harus berani mengambil resiko dan mau membuat terobosan, sehingga klien mampu mengembangkan profesinya dan juga potensinya. Di sini pekerja sosial memberikan motivasi terhadap korban dari Asian Hate itu sendiri, sehingga mereka dapat kembali pulih dan berfungsi sosial sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya, pekerja sosial sebagai pembela. Program pembela dapat dibagi menjadi dua, yaitu advokasi kasus atau case advocation dan advokasi kasual atau cause advocacy. Apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seorang klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus. Sedangkan pembela kasual terjadi manakala klien yang dibela pekerja sosial bukanlah individu, melainkan sekelompok anggota masyarakat yang sesuai dengan kasus Asian Hate yang merupakan kelompok Asia yang diskriminasi di Amerika. Selanjutnya ada pelindung. Tanggung jawab pekerja sosial terhadap masyarakat didukung oleh hukum. Hukum memberikan legitimasi kepada pekerja sosial untuk menjadi pelindung atau protektor terhadap orang-orang yang lemah. Dalam melakukan peranannya, tentunya pekerja sosial melindungi korban-korban atau guardian role dalam kasus Asian Hate.
Peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan yang menyangkut kekuasaan, pengaruh, otoritas, dan pengawasan sosial. Yang selanjutnya, sebagai pendidik atau edukator. Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, community worker diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan benar, serta mudah diterima oleh individu maupun kelompok. Dalam kasus ini, pekerja sosial dapat memberikan pembelajaran mengenai ras, diskriminasi, dan juga pentingnya tentang hak asasi manusia. Dan yang terakhir adalah Job-Based Classes, yang artinya pekerja sosial dapat bekerja sama dengan ahli untuk memberikan Job-Based Classes yang bertujuan untuk memproteksi korban atau mencegah terjadinya korban tambahan dari ASEAN. We must work together, fight together. Action together, cause we are one earth. One humanity and one heart to Stop Asian hate.